Pada kesempatan kali ini akan dipelajari tentang bilangan kompleks pada materi pelajaran terkait pengantar variabel kompleks. Kita mulai dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks sendiri itu didefinisikan sebagai pasangan terurut x, y bilangan real, jadi x-nya real, y-nya juga real, yang diinterpretasikan sebagai titik pada satu bidang kompleks dengan koordinat siku x dan y. Jadi bidang kompleks ini merupakan koordinat segi 4 atau koordinat siku x dan y. Hal ini analog dengan apa yang ada pada bilangan real yang diinterpretasikan sebagai titik pada garis bilangan. Jadi maksudnya seperti ini. Jika dulunya ketika kita mempelajari bilangan realnya itu diwakilkan dengan satu garis bilangan seperti ini. Garis bilangan seperti ini, jadi ujung terus ke kanan, terus ke kiri tanpa ujung. Kemudian di sini ada titik yang nilainya 0, di sini bilangan realnya semua. Jadi mungkin di yang kanan itu nilainya nanti positif, yang kiri nilainya bilangan real negatif. Yang akar-akar juga ada semua di sini. Nah, itu kalau bilangan real. Nah, sekarang diperluas ke konsep yang bilangan kompleks yang mengandung suatu bagian yang tidak real. Jadi tetap dia ada realnya tapi mengandung bagian yang tidak realnya. Misalnya seperti ini, kalau kita gambarkan di koordinat siku, ini sumbu x-nya, kita kasih sumbu x menjadi sumbu realnya. Sedangkan yang ini juga masih terus ke kiri. Di sini masih terus ke kiri. Ini sumbu imajiner. Ini sumbu imajinernya. Kemudian ini yang sumbu real itu terus ke kanan ke kiri, mirip dengan yang di sini. Kemudian sumbu imajinernya terus ke atas terus ke bawah. Tapi di sini isinya nanti bilangan real juga, tapi dia sumbu imajiner. Ini biasanya nanti disimbolkan dengan y yang di atas di sini. Ini x-nya yang di atas itu, sumbu real dan sumbu imajinernya. Nantinya kita bisa lihat bahwa kalau kita mengambil titik imajinernya itu sebagai pasangan terurut x, y nya itu pasangan imajinernya, jika dipilih misalnya x, 0, tentu ini x, 0 berarti mewakili sebagai, jika diambil x, y sebagai titik pada bidang kompleks. Ini bidang kompleks juga kadang dikatakan bidang kompleks. Maka maksudnya adalah ini real, sistem bilangan realnya. Jadi yang di atas ini juga. Kalau yang diambilnya nanti 0, y, berarti yang dimaksud adalah bilangan imajiner murninya. Jadi x, y nya itu campuran dari bilangan real dengan bilangan imajinernya. Kalau kita ambil 0, y berarti bagian imajinernya saja yang kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya nantinya akan kita simbolkan. Jadi kita tulis dulu misalnya kalau di sini x-nya tadi, di sini koordinat y-nya. Jadi nilai imajinernya di situ, maka titik di bidang kompleksnya itu maksudnya di sini. Ini letaknya x, y. Nantinya bentuk ini akan kita anotasikan atau bilangan kompleks ini, untuk bilangan kompleks ini sendiri, sistem bilangannya atau himpunan semua bilangan kompleksnya itu disimbolkan dengan z. Bukan itu anggotanya. Disimpulkan dengan c begini, yang tebal, mirip dengan r ini, jadi analog. Kemudian bilangan x, y nya itu disimbolkan kadang dengan huruf z seperti ini. Jadi ini elemen dari himpunan semua bilangan kompleks, seperti itu simbolnya. Kemudian selanjutnya akan diperkenalkan terkait operasi sederhana dulu terkait dengan yang ada di bilangan kompleks ini. Ya, tentu di bilangan kompleks ini sebenarnya ini merupakan perluasan dari bilangan real, dan tentu nanti beberapa sifat yang ada di bilangan real kita akan perluas
keberadaannya juga di sistem bilangan kompleks. Jadi katakanlah mungkin nantinya penjumlahan misalnya yang bersifat komutatif pada bilangan real, komutatif penjumlahan atau perkalian, bisa jadi nanti dengan pendefinisian operasi yang ada di kompleks juga berlaku sifat itu. Dan tentu ada juga beberapa yang mungkin tidak berlaku karena namanya saja ini adalah perluasan dari sistem bilangan real. Tapi tentu yang sifat-sifat yang ada di real itu nanti itu kalau kita cuma bicara real itu akan bertahan juga di kompleks ini sifatnya seperti itu.